Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikoma Erma Pidilasyani dengan NIM belakang 123. Di sini saya dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 9 tentang materi yang telah dibahas. Pertanyaan saya, apa faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepercayaan konsumen terhadap merek Valhalla Coklat dibandingkan dengan yang lain? Sekian dari saya, terima kasih. Om Santi Santi Santi. Baik, perkenalkan, nama saya Nimade Sri Maharani Dewi dengan NPM 025. Di sini saya selaku kelompok 9 akan menjawab pertanyaan dari Erma. Jadi pertanyaannya itu adalah apa faktor-faktor mempengaruhi tingkat kepercayaan konsumen terhadap merek Valhalla Coklat dibandingkan dengan yang lain. Jadi jawaban saya, faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan konsumen terhadap Valhalla Coklat yaitu yang pertama ada kualitas produk yang dimana menggunakan bahan baku premium atau biji kakao Bali, tekstur lembut dan cita rasa Jepang memberikan kesan eksklusif. Yang kedua ada keunikan. Keunikan artisanal dengan kemasan elegan membuat Valhalla menonjol sebagai hadiah eksklusif. Yang ketiga itu ada citra merek. Reputasi sebagai coklat premium didukung ulasan pelanggan yang positif. Lalu ada digital marketing. Digital marketing yaitu contohnya konten yang menarik dan konsisten di media sosial membangun hubungan emosional. Lalu ada pengalaman pelanggan, yaitu pelayanan baik dan pengiriman tepat waktu meningkatkan kepercayaan pelanggan. Lalu ada transparansi, yaitu cerita asal-usul Bali dan penggunaan bahan lokal berkualitas menambah kepercayaan. Lalu yang terakhir ada harga, di mana konsumen lebih percaya jika harga mencerminkan kualitas dan nilai produk. Om Swastiastu, perkenalkan saya Ide Bagus Putuhari Cakrakusuma dengan MPM belakang 094. Pertanyaan saya adalah, apa peran harga dalam strategi pemasaran dari Valhalla Coklat? Terima kasih. Om Santi Santi. Perkenalkan, nama saya Revana Muzatila dengan NPM terakhir 857. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Sari, yaitu apa peran peneliti dalam strategi pemasaran Valhalla Coklat? Peran kami dalam strategi pemasaran Valhalla Coklat yaitu untuk mengetahui faktor perilaku konsumen dalam membeli produk tersebut, apakah lebih mementingkan kualitas, harga, kemasan, atau berkelanjutan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Meli Damayanti Maharani dengan MPM belakang 088. Di sini saya akan memberikan pertanyaan terhadap materi yang sudah diberikan. Untuk pertanyaannya adalah, apa faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepercayaan konsumen terhadap merek dari Valhalla Coklat? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nimade Delin Lindiana Sagita, NPM belakang 016. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Meli Damayanti Maharani, NPM belakang 088. Untuk pertanyaannya, apa faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepercayaan konsumen terhadap merek produk Valhalla Coklat? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaannya. Tingkat kepercayaan konsumen terhadap merek seperti produk Valhalla Coklat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mencakup aspek produk, hubungan dengan konsumen, serta faktor eksternal. Berikut ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kepercayaan konsumen terhadap merek produk Valhalla Coklat. Yang pertama di sini ada kualitas produk, mencakup rasa dan tekstur dan bahan baku. Lalu yang kedua ada reputasi merek, mencakup testimoni dan ulasan pelanggan. Lalu penghargaan atau sertifikasi. Yang ketiga ada komunikasi dan pemasaran, mencakup kejelasan dan transparansi dan kampanye pemasaran. Lalu yang keempat ada pengalaman pembelian, mencakup layanan pelanggan, kemudahan akses produk. Yang kelima ada harga dan perbandingan nilai, mencakup kesesuaian harga dengan kualitas dan diskon atau penawaran khusus. Lalu yang keenam ada relevansi sosial dan etika, yaitu ada tanggung jawab sosial dan keamanan dan kesehatan. Lalu ada yang ketujuh asosiasi merek, mencakup endorsement dan kolaborasi dan hubungan dengan komunitas. Semua faktor ini saling berkaitan dan membentuk
persepsi yang lebih besar tentang merek dalam konteks Falala coklat. Membangun kepercayaan memerlukan pendekatan yang holistik, menggabungkan kualitas produk, komunikasi yang efektif, serta komitmen terhadap tanggung jawab sosial. Perkenalkan, nama saya Niluh Komangdia Hanggreni, NPM belakang 089 dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 9. Pertanyaan saya yaitu bagaimana penetapan harga Falala coklat dibandingkan dengan produk sejenis di pasar masa kini. Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nila Putri Dewi dengan NPM akhir 115. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Dia Anggreni. Pertanyaannya, bagaimana penetapan harga Falala coklat dibandingkan produk sejenis di pasar masa kini? Penetapan harga Falala coklat dibandingkan produk sejenis di pasar masa kini akan dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kualitas produk, posisi merek, biaya produksi, serta permintaan dan persaingan di pasar masa kini. Beberapa poin yang bisa dibandingkan dalam menetapkan harga Falala coklat dengan produk sejenis, yaitu yang pertama ada kualitas dan posisi merek. Itu dibagi menjadi dua. Kualitas produk, jika Falala coklat menawarkan kualitas premium dengan bahan baku berkualitas tinggi seperti kakao organik, varian rasa unik, atau produksi yang berkelanjutan, maka harga lebih tinggi dibandingkan produk sejenis di pasar masa kini. Yang kedua, posisi merek. Jika Falala coklat sedang membangun citra merek yang kuat, misalnya dengan fokus pada produk premium atau berkelanjutan, harga dapat disesuaikan dengan posisi tersebut sehingga konsumen merasa lebih tinggi sebanding dengan nilai merek. Yang kedua, ada segmentasi pasar. Produk premium versus mass market. Jika Falala coklat ditunjukkan untuk pasar premium atau rich, harga lebih tinggi dibandingkan produk coklat mass market yang lebih sering terfokus pada volume penjualan dengan harga yang lebih terjangkau. Yang ketiga, ada biaya produksi. Biaya bahan baku. Jika bahan baku yang digunakan oleh Falala coklat lebih mahal, misalnya dengan coklat berkualitas tinggi atau kakao yang berkualitas tinggi, maka harga jual cenderung lebih tinggi. Yang ketiga, ada strategi penetapan harga. Penetapan harga berdasarkan biaya cost plus pricing dan penetapan harga berdasarkan persaingan. Yang kelima, ada tren pasar dan preferensi konsumen. Pertama, ada konsumen yang peduli pada keberlanjutan. Yang kedua, ada konsumen muda dan urban. Yang keenam, itu ada pesaing di pasar. Produk sejenis di pasar masa ini, harga produk coklat bisa sangat bervariasi tergantung merek dan kualitas. Produk coklat premium seperti Lin, Godiva, atau Prayer Marcolini biasanya dihargai lebih tinggi, seringkali karena berkualitas, asal-usul bahan baku dan citra merek. Sementara produk coklat dengan mass market harganya lebih terjangkau dan diposisikan sebagai pilihan yang lebih mudah diakses oleh berbagai konsumen. Yang terakhir, ada saluran distribusi, penjualan langsung versus penjualan retail, dan paket atau bundling. Kesimpulannya, untuk menentukan harga yang tepat, Falala coklat perlu memahami dengan jelas posisi pasar yang ingin dijangkau, premium atau mass market, kualitas produk yang ditawarkan, dan bagaimana produk ini membedakan dirinya dari pesaing. Jika ingin bersaing dengan merek premium, harga bisa sedikit lebih tinggi asalkan kualitas dan nilai merek mendukungnya. Sekian jawaban dari pertanyaan Dia Anggreni. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gus Frida Syarandi dengan NPM akhir 100. Di sini saya akan bertanya tentang topik yang sudah dibahas sebelumnya, yaitu bagaimana Falala coklat dapat memanfaatkan sosial media untuk memasarkan produk mereka. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Niputulina Listianawati, NPM akhir 087. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Dia. Jawabannya, buat konten menarik, konten yang relevan dan menarik sangat penting. Falala coklat bisa membagikan foto dan video berkualitas tinggi dari produk mereka, resep menggunakan coklat Falala atau cerita di balik pembuatan coklat. Yang kedua, interaksi aktif. Berinteraksi dengan pengikut melalui komentar, pesan langsung, dan sesi tanya jawab. Ini membantu membangun hubungan yang lebih dekat dengan konsumen.
Yang ketiga ada promosi dan diskon. Gunakan media sosial untuk mengumumkan promosi, diskon, atau giveaway khusus bagi pengikut. Ini bisa meningkatkan minat dari penjualan. Yang terakhir ada kolaborasi dengan influencer. Bekerja sama dengan influencer yang memiliki pengikut yang sesuai dengan target pasar dapat membantu meningkatkan visibilitas dan kepercayaan terhadap